Halo, apa kabar Aries? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau reading terkait keuangan, karir, dan bisnis untuk zodiak Aries. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya. Jadi bagi yang resonate, mungkin ada yang sebagian resonate, silakan ya. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aries. Atau kamu ingin cek video-video dengan tema lainnya juga silakan. Di sini aku akan membacakan khusus terkait karir, bisnis, dan keuangan. Sudah ada lili dan tree ya, atau pohon. Aku melihat kalau di pekerjaan ya, Aries ini bisa dibilang stabil, atau pekerjaan yang sekarang kamu lakukan ini cukup bisa dijadikan andalan gitu ya. Kelihatannya memang perlu komitmen yang kuat ya untuk pekerjaan ataupun bisnis di bulan Juni. Jadi fokus kepada apa yang bisa kamu kerjakan dan juga hindari ya untuk main belakang atau tengok kanan kiri. Istilahnya tuh komitmen kamu ini sangat di garis bawahi, sangat diperhatikan gitu ya. Jadi kalau kamu punya usaha sampingan atau berniat untuk mencari sampingan, itu harus berhati-hati kalau kamu sudah berada di pekerjaan yang tetap. Ada beberapa aturan ya atau kode etik yang tidak memperbolehkan seorang karyawan itu memiliki usaha lain ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, kalau kamu ingin punya usaha lain atau memang kamu ingin mulai menjadi wira swasta gitu ya, wira usaha, sebaiknya dipertimbangkan gitu ya. Jadi mungkin kamu perlu memilih. Karena yang aku lihat di sini komitmen itu kamu harus penuh gitu ya dalam apapun yang kamu kerjakan. Dan di sini juga aku lihat ya, kalau Aries yang sedang mencari pekerjaan, ada peluang besar ya untuk mendapatkan pekerjaan di bulan ini. Dan pekerjaannya kelihatannya cukup stabil atau untuk long term, untuk jangka panjang yang aku lihat seperti itu. Di sini ada kaitannya dengan energi feminin atau memang seorang perempuan gitu ya. Apakah atasan kamu atau ada seorang perempuan yang cukup mempunyai peranan penting. Jadi kalau kamu ingin meningkatkan karir contohnya, atau kamu ingin meningkatkan usaha kamu gitu ya, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, lebih baik, di sini antara kamu itu banyak-banyak memberikan output yang positif kepada customer perempuan atau atasan perempuan atau rekan kerja perempuan gitu ya, kerjasama dengan baik, dan juga intinya tuh membangun dengan energi feminin gitu ya. Kalau memang bukan hanya perempuan aja, kalau memang kamu itu berurusan dengan banyak orang gitu ya dari berbagai gender, intinya di sini energi feminin yang akan membantu kamu gitu ya. Apakah energi itu dari orang lain ataupun dari diri kamu sendiri. Jadi banyak-banyaklah untuk mensupport atasan, rekan kerja maupun customer. Dan di sini juga aku melihat kamu akan mendapatkan balasan ya yang setimpal, seperti timbal balik. Jadi ketika kamu bisa mensupport mereka gitu ya, maka mereka juga akan loyal, akan setia. Dan intinya tuh kalau kamu berusaha gitu ya, punya bisnis, maka orang ini akan menjadi pelanggan gitu ya. Dan yang aku lihat sih kalau pekerjaan gitu, kalau kamu menjadi karyawan atau bekerja di suatu perusahaan, maka sebaiknya di bulan ini kamu benar-benar fokus. Karena aku melihat ada yang pertama mungkin penilaian ya. Kedua memang situasi dan kondisi perusahaan juga itu menjadi salah satu poin penting untuk bagaimana karyawan itu bisa bertahan. Nah, jadi kalau kamu ingin bertahan di perusahaan yang sekarang atau di bidang yang sekarang, inilah saatnya kamu menunjukkan
performance kamu gitu ya, prestasi kamu dan komitmen kamu. Yang aku lihat seperti itu. So far sih bagus ya untuk karir, bisnis. Dan kalau keuangan sih mungkin ini ada saran untuk berinvestasi yang jangka panjang. Sebaiknya pilihlah yang jangka panjang. Jadi yang minim risiko. Tidak apa-apa, jadi kecil-kecil tapi lama-lama menjadi besar gitu ya, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Intinya tuh kamu bisa memulai untuk berkomitmen yang jangka panjang di bulan ini. Yang aku lihat seperti itu. Sebagai contoh kalau di pekerjaan ya, di kantor. Misalnya kamu adalah seorang atasan. Maka di sini kamu sebaiknya ya diminta untuk menjadi atasan yang mengayomi dan juga berkomitmen. Berkomitmen di sini bukan hanya kepada perusahaan, bukan hanya kepada tuntutan pekerjaan ya, tugas-tugas, tapi kepada anak buah juga, kepada staf kamu. Nah, di sini nanti kalau kamu berlaku seperti itu gitu ya, artinya kamu menunjukkan sisi feminin, perhatian, mengayomi, maka itu akan melancarkan kerjasama dan staf kamu itu akan merasa lebih dihargai. Dengan begitu akan menjadi lebih giat gitu ya, dan istilahnya tuh lebih bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Nah, kalau kamu bawahan, di sini juga kamu diminta untuk menunjukkan komitmen kamu. Kamu harus fokus gitu ya. Jadi kalau yang tadi aku singgung masalah sampingan, atau kamu itu terdistraksi, apakah kamu sedang sekolah lagi atau ada hal lain di luar pekerjaan, sebisa mungkin itu tidak terbawa-bawa ke dalam tugas kamu gitu ya, tidak terbawa ke dalam kantor. Jangan sampai atasan atau rekan kerja, siapapun gitu ya di lingkungan kantor, merasa ada perubahan atau kamu itu menurun kinerjanya, atau ada hal-hal yang mengganggu kamu sehingga mereka itu tidak nyaman. Jadi itu ya yang di bulan ini perlu difokuskan, karena semuanya sih kelihatannya baik-baik aja. Asalkan yang tadi itu gitu ya, kamu pegang, kamu jalankan, komitmen dan juga fokus, mengayomi, menghargai. Intinya itu semua akan melancarkan apapun gitu ya, di keuangan, di karir dan bisnis. Yang aku lihat juga akan ada customer-customer yang loyal ya, yang setia di bulan ini. Jadi kalau kamu mendapatkan pelanggan, itu kelihatannya akan untuk jangka panjang. Dan aku lihat juga kalau kamu sedang merintis usaha atau memang baru gitu ya, masuk ke suatu kantor, baru join, aku lihat ini adalah pekerjaan yang akan menjadi tempat kamu gitu ya, jangka panjang. Artinya bukan yang sebentar-sebentar terus pindah, sebentar-sebentar ganti gitu ya. Yang aku lihat kamu akan bisa berkomitmen jangka panjang, apakah itu di pekerjaan maupun bisnis. Hanya saja itu tadi ya, pesannya adalah fokus ke salah satu dulu. Jadi kalau bisa jangan ada di dua tempat gitu ya. Jangan mengambil lebih daripada yang porsinya, kayak gitu. Ya kalau misalkan kamu berpikir kalau nggak ada sampingan itu kan kebutuhan tidak tercukupi gitu ya. Nah, bagaimana caranya kamu bisa menjalankan usaha sampingan kamu itu tanpa mengganggu gitu ya. Karena yang aku lihat di sini ada kecenderungan itu akan mengganggu usaha utama kamu atau pekerjaan kamu. Nah, kalau sudah seperti itu kan nanti akan merembet gitu ya. Jadi akan berantakan. Untuk menghindarinya lebih baik kan memilih salah satu. Tapi kalau kamu bersikeras gitu ya, oh aku perlu ya usaha sampingan atau pemasukan sampingan. Nah, di sini adalah sarannya bagaimana kamu bisa menjaga komitmen supaya tidak campur aduk, supaya tidak saling mengganggu satu sama lain, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat ya oracle advice-nya. Ada advice apa untuk keuangan, karir, dan bisnis di bulan Juni ini untuk zodiak Aries? Ya, abundance. Ada keberlimpahan.
Jadi bagaimana kamu menjemput rezekinya ya, karena rezekinya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. So far sih ini baik-baik aja gitu ya untuk Aries. Kalau ada yang merasa sedang tidak baik-baik aja, coba dicek lagi. Mungkin ada sesuatu yang kamu lupa gitu ya, atau ada hal yang perlu kamu kerjakan, ada langkah yang perlu kamu jalankan ya, ada jalan yang perlu kamu lalui. Nah, setelah itu kamu lakukan, kemungkinan akan bisa seperti ini. Compromise. Ya, ini tadi ya yang terkait sebagai contoh kalau kamu ingin menjalankan dua hal, pekerjaan dan usaha sampingan. Harus bisa berkompromi. Jangan sampai jadi campur aduk atau bahkan akhirnya seperti tidak bisa membagi waktu gitu ya. Hindari hal seperti itu karena yang aku lihat di sini sebenarnya sudah bagus energinya. Jadi bagaimana kamu bisa menyeimbangkan keuangan, bisnis, maupun pekerjaan kamu. Oke? So, demikian dulu reading untuk Aries. Semoga membantu. See you and take care.